Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1436, Direktur Ratusan Sekolah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewa Putra Phoenix melangkah ke panggung pertempuran, matanya seperti obor, dan darahnya melonjak. Dia memang memiliki modal arogansi, putra dewa dari klan Phoenix, dengan garis keturunan yang begitu kuat, setiap gerakan yang dia lakukan disertai dengan desisan Phoenix, yang membuat orang merasa tertekan. Mari kita bicarakan dulu, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, tidak akan ada balas dendam. Ye Chen memutar lehernya, dan energi emas dan darah mengalir keluar, setiap helainya megah dan mendominasi. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Anak Dewa Phoenix tersenyum sedikit, melangkah ke langit dengan satu langkah, dan menekan dengan telapak tangan, gunung-gunung peri muncul seketika, dan menabrak Ye Chen, mencoba menekannya di bawah gunung. Ye Chen tidak berbicara, dan hanya menanggapi dengan serangan paling kuat, satu langkah melawan langit, memegang banyak kekuatan supernatural, dan ada skrip-skrip yang mengalir di antara telapak tangan dan jarinya. Di tempat, gunung besar dari Gunung Peri yang menjulang turun dari langit runtuh dengan satu pukulan. Namun, ketika kerikil retak, sambaran petir keluar dari tengah alis putra Dewa Phoenix, langsung mendekati roh primordial Ye Chen. Itu adalah metode rahasia untuk menghancurkan tubuh asli, diam dan dingin. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, tetapi dia tidak mengelak, atau bertahan. Dia membiarkan guntur dan kilat melesat ke lautan dewa, tetapi dia ditelan oleh burung Phoenix berwarna-warni sebelum dia bisa mendekat ke tubuh aslinya. Kaisar Abadi Phoenix. Putra Dewa Phoenix melihat petunjuk itu sekilas, tetapi senyumnya bahkan lebih lucu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan saya jika Anda telah memperoleh teknik rahasia leluhurku? Itu sangat tidak masuk akal. Ye Chen telah membunuh Sutian seperti naga emas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengayunkan lengannya dan menebas dengan telapak tangannya, membelah seluruh Sutian. Dewa Phoenix Zi mencibir, guntur dan kilat energi peri menutupi telapak tangannya, dan dia menamparnya dari jarak ratusan kaki. Dengan hantaman keras, ruang kosong yang baru saja sembuh runtuh lagi, dan ada darah yang mengalir, sebagian keemasan dan sebagian merah tua, keduanya terluka, dan telapak tangan serta jari mereka berlumuran darah. Aku meremehkanmu. Dewa Phoenix Zi menjilat lidahnya yang merah, jari-jarinya yang berdarah dikelilingi oleh cahaya peri yang cemerlang, darah yang menetes dari telapak tangannya langsung terbalik, dan bekas lukanya langsung sembuh. Orang-orang tua itu semua terisak. Ye Chen juga bukan seorang vegetarian, kekuatan pemulihan tubuh suci tidak lemah sama sekali, putra Dewa Phoenix, darah suci di telapak tangan emas berubah menjadi energi emas, dan kemudian bergabung ke dalam tubuh suci, dan bekas luka juga sembuh dalam satu tarikan napas. Tubuh suci kuno, tak terkalahkan pada level yang sama, benar-benar lelucon. Putra Dewa Phoenix tertawa nakal, dan datang lagi, menginjak ketiadaan, terbang melintasi langit, mendorong lautan peri yang cerah dengan satu telapak tangan, menggulung peri sungai, menelan langit dan bumi, itu membanjiri langit dan juga membanjiri Ye Chen. Ini adalah metode rahasia yang kuat, Xianhai adalah harta suci putra Dewa Phoenix, menggabungkan prinsip-prinsipnya dan memiliki kekuatan magis tertinggi dari keluarga Phoenix, dan menguraikan gambaran yang indah. Di lautan dewa, Ye Chen berubah menjadi naga emas yang berputar-putar dan berjatuhan, tetapi dia tidak bisa menembus lautan dewa, dia masih berguling kembali ke wujud manusianya. Ye Chen mengerutkan kening, lautan peri ini sangat aneh, ia memiliki kekuatan magisnya sendiri, dan mengandung kekuatan penyegelan yang sangat mendominasi, bahkan energi dan darah emasnya musnah karenanya. Penonton duduk tegak, menatap lautan keabadian dengan mata berbinar. Setiap sinar energi abadi seberat gunung. Belum lagi orang bijak, bahkan orang suci pun mungkin hancur saat ditelan di dalamnya. Namun, tepat ketika mereka ketakutan, pusaran gelap muncul di tengah laut dewa, berputar dengan cepat, meluas tanpa batas, dan laut dewa ditelan sepotong demi sepotong, menghilang ke dalam kehampaan. Menelan seni iblis surga. Dewa Phoenix Zi tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah-olah dia bisa melihat kekuatan supernatural seperti apa yang ditampilkan Ye Chen. Itu adalah teknik rahasia tertinggi dari klan surga menelan, yang sangat menakutkan. Kamu dapat menebaknya.
Ye Chen berdiri di tengah pusaran, memperlihatkan dua baris gigi putih, dengan ekspresi nyaman dan penuh kenikmatan. Karena dia adalah harta putra Dewa Phoenix, mengapa tidak menelannya? Salah perhitungan. Wajah putra Dewa Phoenix jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia mengambil lautan makhluk surgawi yang bercahaya. Lanjutkan. Ye Chen melintasi langit virtual, menelan beberapa harta suci putra Phoenix, dan energi emas serta darahnya bahkan lebih kuat. Bunuh. Godson Phoenix berteriak dengan marah, memegang kekuatan supernatural teknik rahasia di tangannya, dengan aura pembunuh yang mengerikan melilitnya. Pertarungan sesungguhnya segera dimulai, dan keduanya bertarung di langit, saling berhadapan dengan kekuatan sihir rahasia. Itu adalah gambaran yang sangat besar, di satu sisi adalah Ye Chen, menginjak lautan emas para dewa dan mendukung dunia yang kacau, seperti dewa perang, penuh semangat dan darah, dan terus-menerus menunjukkan kekuatan magis dan metode rahasia. Di satu sisi adalah anak Dewa Phoenix, dengan kakinya di sungai ilahi yang bersinar dan punggungnya menghadap tanah abadi Phoenix, berdiri di dalamnya, seperti Raja Dewa yang tak tertandingi, keterampilan abadi Phoenix tidak ada bandingannya, dan apa yang dia serang adalah untuk menghancurkan langit dan bumi. Dunia dalam kekacauan, dan raungan memekakkan telinga. Banyak murid Tanah Suci Yaochi mengorbankan kekuatan sihir mereka untuk melindungi tubuh mereka. Gendang telinga banyak orang meluap dengan darah, dan pipi mereka sangat pucat. Melihat ini, orang bijak Yaochi yang agung buru-buru membuat segel, dan bergerak satu demi satu, meletakkan penghalang yang kuat, menutupi Ye Chen dan putra Dewa Phoenix di dalamnya, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah karena terlalu banyak fluktuasi. Pertempuran antara keduanya memang cukup bergejolak, dan seluruh langit berubah menjadi kekacauan. Jika seseorang berlari pada saat ini, mereka mungkin akan hancur menjadi abu terbang, dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Mungkin hanya dua binatang ini yang berani bertarung seperti ini. Menatap Sutian, AAU-200B, U-200B banyak lelaki tua menghela nafas, senang menjadi muda. Dengan konfrontasi seperti itu, apakah mana tidak akan habis? Fakta telah membuktikan bahwa fisik suci kuno memang bukan seorang vegetarian. Terlalu banyak orang menarik napas dalam-dalam, sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat putra Dewa Phoenix dalam keadaan malu seperti itu. Tubuh suci kuno, tak terkalahkan pada level yang sama, sebenarnya sesederhana membicarakannya. Seseorang tertawa. Pemandangan tubuh suci kuno yang menghadap putra dewa dari klan Phoenix benar-benar memalukan. Sementara para kaisar semu yang hadir kagum, mereka juga diam-diam menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa hari ini, setelah keabadian, tubuh suci kuno yang sunyi dan putra dewa dari klan Phoenix akan berdiri di sisi yang berlawanan. Ibu peri Yaochi menatap Sutian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Aku tidak tahu bagaimana permaisuri Donghua dan Kaisar Huang Ruo masih hidup, melihat bagaimana mereka bertarung seperti ini. Gumam Jining Suang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Putra Phoenix membuka jalan Phoenix. Di tengah diskusi, seseorang terkejut, menyebabkan mata penonton melebar, dan bahkan sekelompok kaisar semu pun mendongak. Sebelum kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh jatuh dari kehampaan, menghancurkan platform pertempuran ke dalam lubang yang dalam. Memalingkan muka, orang yang merangkak keluar dari lubang yang dalam adalah Ye Chen, yang tubuh sucinya yang kuat berlumuran darah. Orang ini dipenuhi bekas luka, dan masing-masing dari mereka melekat pada cahaya kepunahan, yang menghapus energinya dan memperlambat kecepatan pemulihannya. Bahkan energi agung dan darah dari tubuh suci juga banyak melemah. Lihatlah Dewa Anak Phoenix, masih berdiri di 9 surga, wujudnya telah berubah. Ada pola peri kuno di antara alisnya, energi turbulen dan darah telah menjadi hitam, dan setiap helai dilebur dengan keheningan. Apa yang berubah dengan itu adalah kekuatan tempurnya, yang menembus tabu dalam sekejap dan naik level secara tiba-tiba. Meskipun dia bukan orang suci, dia bahkan lebih suci. Kekuatan ilahinya mencengangkan. Itu adalah teknik rahasia yang tabu, dengan pengorbanan darah umur panjang, untuk meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Ye Chen terbunuh di langit, dan justru karena Dewa Phoenix Z membuka teknik terlarang yang sombong ini. Itu luar biasa. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kagum pada Feng Huangdao. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku untuk menggunakan jalan Phoenix. Dewa Putra Phoenix mengabaikan dunia, suaranya halus dan agung, dan dia memiliki sikap seorang kaisar, tetapi citranya diturunkan oleh matanya yang tajam. Kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Ye Chen tersenyum santai, dan perlahan mengukir rune di antara alisnya. Itu adalah pola sihir kuno, dan rambutnya yang panjang berubah menjadi darah emas, dan juga ada roh jahat yang lebih dingin, dengan tirani dan haus darah. Jalan Iblis.
Melihat Ye Chen dalam wujud ini, alis para penonton mau tidak mau sedikit mengernyit. Benar-benar buta, ada darah iblis yang tersembunyi di dalam tubuh. Mata putra Dewa Iblis hampir menyempit menjadi satu garis. Sebagai putra Dewa Iblis, dia sangat peka terhadap darah iblis, dan dia pikir dia benar. Ayo! Ye Chen berteriak keras, sekali lagi membunuh langit berkabut. Bunuh! Dewa Putra Phoenix mengertakkan gigi, dan menamparkan Phoenix dengan telapak tangannya, tapi itu bukan Phoenix asli, tetapi jalinan banyak seni misterius dan kekuatan supernatural, diwujudkan dalam bentuk Phoenix. Bertarung. Ye Chen mendorong naga emas dengan satu telapak tangan untuk bertarung melawan Lingtian Phoenix. Melihat Ye Chen mendorong keluar naga dengan satu telapak tangan, Dewa Barbar di bawah tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap dan menggaruk kepalanya yang besar, dia masih tahu kekuatan gaib kita. Menekan untukku. Ketika putra Dewa Barbar itu kagum, putra Dewa Phoenix mengaktifkan kekuatan gaibnya lagi, dan berubah menjadi istana peri Jiuk Xiao, menekan Ye Chen, berniat untuk menekannya. Berikan padaku. Ye Chen menyusut tanahnya dan membunuhnya sedikit demi sedikit. Dia memiliki pisau naga emas di tangannya, yang bisa dikatakan mendominasi, membelah istana sembilan surga menjadi dua. Pedang balon. Putra Dewa Naga juga menyipitkan matanya, menatap pisau patah emas di tangan Ye Chen. Itu adalah benda naga, dan telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi dia tidak tahu itu ada di tangan Ye Chen. Mati. Ketika Putra Dewa Naga mengerutkan kening, Putra Dewa Phoenix mengorbankan pedang peri merah dan menembak Ye Chen, menembus kehampaan sepanjang jalan dengan kekuatan penghancur. Shen Huo Thunder. Ye Chen memanggil Xian Huo Tianlei, berubah menjadi Shen Bo dan Xian Jian, dan menembak dengan kekuatan menusuk yang tak tertandingi, menghancurkan pedang peri merah. Menembak metode rahasia langit. Kali ini, Putra Dewa dari klan penyihir mengerutkan kening. Sebagai putra dewa dari klan penyihir, bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan magis seperti apa yang digunakan Ye Chen? Itu adalah metode rahasia tertinggi dari klan penyihir. Lakukan. Ketika putra dewa penyihir bergumam, putra dewa Phoenix terbuka lagi, dan guntur keluar dari tengah alisnya, yang lebih kuat dari sebelumnya. Perbedaannya adalah kali ini guntur memberkati metode rahasia lain abaikan Phoenix Immortal yang menjaga laut Ye Chen. Bukan hanya kamu. Ye Chen memarahi dengan dingin, dengan cahaya surgawi bertahan di antara alisnya, cahaya bersinar keluar, menembus dari langit barat ke langit timur, menghancurkan guntur yang mendominasi. Sensang. Ada senzi lain yang menyipitkan mata di bawahnya. Dia adalah senzi dari Protos, menatap Ye Chen dengan sedikit cemberut. Ini benar-benar segar. Melihat teknik rahasia Ye Chen satu demi satu, banyak kaisar Zun tua mengelus janggut mereka, cara ajaib klan iblis, naga hiperaktif dari klan barbar, pedang ajaib klan naga, memanah klan penyihir ya Tuhan, Sensang dari Protos, Ekaristi ini benar-benar yang terbaik dari semua sekolah. Aku tidak tahu apakah Dewa Klan Abadi akan melompat dengan bersemangat ketika dia tahu bahwa dia masih membawa mata abadi dari 6 jalan. Ji Ningsuang masih mendongak dengan dagu di tangannya, dan dia tidak lupa untuk melirik Dewa Klan Abadi tidak jauh, sungguh aneh, bagaimana mungkin Ye Chen memiliki mata peri dari 6 jalur. Oh! Episode 1437, jangan mencoba membodohiku. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit kosong Yaochi terus bergemuruh, dan potongan-potongan ruang runtuh menjadi kekacauan. Melihat Ye Chen dan Feng Huang Senzi lagi, kedua binatang itu benar-benar gila, yang satu seperti darah ayam, yang lain seperti bubuk mesiu, dan seni rahasia serta kekuatan gaib tidak berhenti satu demi satu. Dari awal perang hingga saat ini, keduanya telah bertarung selama lebih dari 800 ronde, dari kekosongan timur hingga langit barat, dari langit barat hingga Tian Xiao Utara, dan dari Tian Xiao Utara hingga kekosongan selatan, berlumuran darah. Dunia, setiap tetes darah sangat mencolok. Pertempuran itu tragis dan berdarah, lebih kuat dari Ye Chen, yang juga tersingkir dari keadaan sihir, lebih kuat dari putra Dewa Phoenix, hukum terlarang Phoenix Dao juga menghilang, dan pertempuran berlanjut. Apakah ini kekuatan tempur puncaknya? Di bawah, wajah Dewa Putra Hukuman, Putra Dewa Changling dan Putra Dewa Yuhua menjadi pucat, dan mereka benar-benar melihat kekuatan Ye Chen. Dia tidak bergerak dengan seluruh kekuatannya, atau mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya pindah. Jangan pernah berpikir untuk membalikkan kehidupan ini. Putra Dewa Taiking, Putra Dewa Tertinggi, dan Putra Dewa Misti tiba-tiba merasa tidak berdaya. Bahkan Putra Dewa Phoenix tidak dapat mengangkat kepalanya, apalagi mereka, tubuh suci kuno level tak terkalahkan bukan hanya legenda. Itu tidak mungkin. Berbaring di kursi, Dewa Putra Matahari dan Bulan, matanya juga menonjol, dengan ekspresi tidak percaya. Belum lama ini,
dia mengancam akan membersihkan Ekaristi. Momen ini adalah tamparan nyata di wajah. Dia dan Ye Chen hanyalah celah antara langit dan bumi. Ini tidak mungkin. Feng Xianer juga tidak bisa dipercaya, wajahnya yang cantik sudah pucat. Saudara Kaisar ke-8 dalam ingatannya tidak pernah dikalahkan di peringkat yang sama, tetapi dia juga sulit menghentikan tubuh suci. Senior, aku bersamanya. Saat kami bertarung, aku juga sangat digantung. Raja Qi menyeringai dan memandang Jiu Jianxian di sebelahnya, tetapi diabaikan oleh Jiu Jianxian lagi. Aku belum pernah melihat seseorang yang bisa bertarung seperti ini. Desahan dan kecapan lidah terdengar satu demi satu, kagum dengan kekuatan tempur putra Dewa Phoenix, dan kekuatan tubuh suci Ye Chen, itu sudah cukup untuk menonjol dari keramaian. Ini sangat kuat. Para dewa dan dewi dari 9 klan kuno mengerutkan kening, ekspresi mereka khawatir dan takjub. Ada musuh baru di jalan menuju Kaisar Jalan Gelap, seperti pria besar yang suka berperang dari putra dewa barbar, yang tidak bisa menahan emosinya dan ingin bergegas bertarung dengan Ye Chen. Aku tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih lemah dari Dewi Yaoqi. Banyak orang membelai janggut mereka dan tanpa sadar menatap Jining Xuang, Dewa Timur Yaoqi mungkin akan lebih kuat. Putra Phoenix dikalahkan. Kata-kata seseorang menarik perhatian banyak orang dari Jining Xuang ke Sutian, dan di atas langit, sesosok berdarah jatuh. Itu adalah putra Dewa Phoenix, meneteskan darah dan darah, vitalitas dan darahnya lamban, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka satu demi satu, rambutnya sangat berserakan sehingga ia kehilangan bentuk manusianya, dan tubuhnya tidak berbeda dari seorang lumpuh. Melihat Ye Chen lagi, meskipun dia juga berantakan, dia jauh lebih baik. Reinkarnasi kekuatan tempurnya membuat vitalitasnya tetap agung, dan kekuatan pemulihannya yang mendominasi membuat tubuh sucinya yang kuat masih seperti selapis emas. Kamu kalah. Ye Chen berkata dengan ringan, suaranya sangat halus, tapi tidak terlalu agung. Aku tidak percaya. Dewa Putra Phoenix meraung, menghancurkan ruang dengan satu langkah, dan bergegas ke langit dengan panik. Dia adalah putra Dewa Klan Phoenix yang paling menakjubkan. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh olehnya, dan tidak pernah ada kekalahan di peringkat yang sama. Bagaimana dia bisa berdamai sekarang setelah dia menderita kekalahan yang menghancurkan? Kamu sangat kacau, itu membuatku sulit. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi masih mengangkat tangannya dan menekannya. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah bahwa putra Dewa Phoenix itu istimewa, dan dia adalah pangeran dari klan Phoenix. Sulit untuk menjelaskan kepada para senior, jadi Anda harus menyelamatkan muka. Putra Dewa Phoenix berlutut lagi, dan baru saja dia bergegas ke langit, tetapi didorong ke bawah oleh telapak tangan Ye Chen. Ada lubang dalam lainnya di bumi, yang dihancurkan oleh Dewa Phoenix, dan organ dalamnya telah terlantar. Berkat fondasinya yang dalam, akar yang luar biasa juga akan patah. Yang terpenting adalah Ye Chen penyanyang, jika tidak, satu telapak tangan sebelumnya cukup untuk mengirimkannya ke jalan Jiu Yu Huangquan. Orang bijak dari klan Phoenix tidak tahan lagi, dan membuat penampilan yang kuat, dan pemaksaan yang kuat. Tiba-tiba muncul Ye Chen, yang baru saja turun, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di masa depan, dan ditekan untuk sementara waktu. Aku mengatakannya tanpa balas dendam. Ye Chen mengutuk, dan menyemburkan seteguk darah jauh. Kamu benar-benar pantas mati. Orang bijak dari klan Phoenix penuh dengan niat membunuh, dan beberapa orang mengangkat telapak tangan. Sombong. Sage Agung Yaoqi juga turun tangan dengan paksa, dan melompat keluar dari 9 orang yang dihormati, menatap Sage Agung klan Phoenix dengan ekspresi muram, ini adalah kontes, dan jika kamu kalah, kamu kalah. Orang bijak dari klan Phoenix berwajah pucat, tetapi dia tidak berani membuat kesalahan. Ini adalah situs tanah suci Yaoqi, dan ibu peri Yaoqi masih duduk di atasnya. Dia memiliki permaisuri Donghua dari klan Phoenix, dan tanah suci Yaoqi juga memiliki permaisuri Yaoqi. Dalam pertarungan nyata, kedua belah pihak akan menderita. Putra Dewa Phoenix diturunkan, tetapi dia masih meraung, rambutnya acak-acakan seperti iblis, meskipun dia dipukuli dengan sangat menyedihkan, jika bukan karena kehilangan kekuatan tempur, dia pasti akan terus bertarung. Dia masih belum berdamai, kesombongannya tidak membiarkan kegagalan, tetapi betapapun bangganya darah dan bakatnya, dia juga tidak cocok dengan kenyataan kejam, dia memang kalah, dan kekalahannya benar-benar berantakan. Fisik Sein kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, rumornya benar. Melihat putra Phoenix yang berdarah, terlalu banyak orang yang menghela nafas, sekarang dia harus jujur ketika dia kembali. Setengah tubuh suci kuno, begitu kuat sehingga aku lengah. Banyak kaisar tua Zun juga menggelengkan kepala sambil tersenyum. Mereka harus bersyukur memiliki junior yang luar biasa di era ini. Sudah beres, tidak akan ada balas dendam.
Ye Chen terbatuk datar, dan hendak mundur setelah berbicara. Namun, sebelum dia turun dari panggung, roh biadab bergegas ke arahnya, dan setelah beberapa saat panik, seorang pria besar menghalangi jalannya, itu adalah anak dari orang barbar. Pria ini benar-benar pria besar, kepalanya lebih tinggi dari Mensan, berdiri di sana adalah sebuah bukit kecil, Ye Chen seperti bayi berusia 1 atau 2 tahun di depannya. Aku juga ingin bertarung denganmu. Putra Dewa Barbar memiliki suara yang kasar, dan dia mengeluarkan gada besar, menunjukkan temperamen yang berani, dan matanya seperti lonceng tembaga, bersinar terang. Hei, kamu pria besar, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktumu. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Barbar, aku baru saja menyelesaikan pertarungan dan aku belum bernafas, kamu bertanya saya untuk melawan, itu tidak nyata. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu pulih. Putra Dewa Barbar itu serius, dan duduk bersila di tanah, dan mengeluarkan botol batu giok dari tangannya dan memasukkannya ke Ye Chen, ini milikku obat suci orang barbar untuk penyembuhan. Aku akan mengirimmu untuk menyembuhkan, aku tidak akan memanfaatkanmu. Ini sangat memalukan, kata Ye Chen, tetapi dia mengambilnya dengan sadar, dan kemudian menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Obat suci itu begitu sombong sehingga dia menyeringai ketika terbakar. Aku akan buang air kecil. Setelah meminum ramuan manusia, pria ini menggelengkan kepalanya dan hendak melarikan diri. Jangan coba-coba membodohiku. Putra Dewa Barbar itu meraih Ye Chen, aku hanya ingin bertengkar denganmu, dan akhirnya melihat tubuh suci yang hidup, kamu tidak bisa terpeleset seperti ini. Aku sangat senang kamu memiliki otak yang bagus, kata Ye Chen penuh arti. Kemudian pulih secepat mungkin, dan saat cederanya sembuh, kami akan mulai bertarung. Tidak perlu bertarung, aku mengaku kalah. Ye Chen menepuk pantatnya, mencoba kabur lagi. Nak, kamu membodohi anakku, konsekuensinya akan sangat serius. Orang bijak yang hebat dari orang barbar berlari, ada 3 dari mereka, masing-masing seperti bukit, masing-masing lebih tinggi dan lebih agung dari yang lain dengan tangan telanjang, dan masing-masing memegang gada, seolah ingin mengalahkan Ye Chen di tempat. Tidak, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen terkekeh, hari lain. Tidak ada perubahan, hanya hari ini. Memaksaku untuk bertarung sangat tidak jujur. Ye Chen melengkungkan bibirnya, pokoknya, aku tidak akan bertarung. Oh, episode 1438, melawan orang barbar. Melihat bahwa Ye Chen masih tidak ingin bertarung, Dewa Barbar itu menenggelamkan kepalanya ke dalam tas penyimpanannya lagi, dan setelah 3-5 detik, dia mengeluarkan sepotong besi peri emas darinya dan menggantungnya di telapak tangannya. Tangan. Begitu besi peri muncul, mata Ye Chen berbinar, seolah dia mengenali apa besi peri itu, dan dia bisa dengan jelas merasakan kualinya yang kacau bergetar, mungkin dia terlalu bersemangat. Tidak hanya matanya berbinar, tetapi semua orang yang hadir, apakah mereka putra dewa atau dewi, kuasi bijak atau kuasi kaisar, memiliki cahaya ilahi yang cemerlang di mata mereka, dan bahkan peri pedang anggur melihat ke samping. Jika kamu mengalahkanku, besi peri ini akan menjadi milikmu. Mata putra dewa barbar itu penuh harapan. Anak Tuhan, kamu. Aku ingin melawannya. Sage agung dari suku barbar memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Apakah pertarungan sepadan dengan harga yang harus kamu bayar? Ye Chen menatap putra dewa barbar itu sambil tersenyum. Itu semua benda asing. Putra dewa barbar menunjukkan 2 baris gigi putih, aku masih mengatakan itu, aku hanya ingin bertarung dengan Ekaristi dengan cara yang bermartabat. Bagaimana, apakah kamu ingin bertarung? Bertarung. Ye Chen tersenyum, memutar lehernya dengan keras, tidak hanya menginginkan besi peri emas, tetapi yang paling penting ingin memenuhi keinginan lama dari putra dewa barbar untuk melawan tubuh suci kuno. Oke. Senzi yang barbar mendapatkan kembali energinya dalam sekejap, menamparkan tanah, berbalik dan melompat. Orang bijak besar dari orang barbar menghela nafas satu demi satu, berbalik dan mundur ke tempat duduk mereka tanpa mengatakan apa-apa lagi. Orang barbar itu suka berperang, dan begitu pula putra dewa barbar yang bangga, dan mereka tidak ingin dia menyesal. Ini adalah platform pertempuran baru lainnya, Ye Chen berdiri di timur, dan putra dewa barbar berdiri di barat. Para penonton kembali duduk tegak, mata mereka berbinar, mereka tidak peduli menang atau kalah, yang mereka pedulikan adalah apakah pertarungan ini akan lebih hebat dari yang sebelumnya, ini adalah duel puncak generasi muda. Di bawah perhatian semua orang, putra dewa barbar memiliki pola barbar kuno di antara alisnya, dan lengan telanjangnya juga bertuliskan rune. Pada kulitnya yang berwarna perunggu, ada kilatan guntur dan kilat yang merobek. Ki dan darahnya semegah sungai dan laut, setiap helai sangat keras, dan setiap helai seberat gunung, tanpa permusuhan membunuh,
menunjukkan kekuatan biadab, sepasang mata menusuk, bersinar terang. Su tahu bahwa Ye Chen kuat, dan dia mengaktifkan kekuatan tempur puncaknya sejak awal. Ye Chen tersenyum, dan membuka jalan ajaib lagi, energi emas dan darah melonjak, dan tubuh suci itu seperti emas cair. Ye Chen juga mengaktifkan kekuatan tempur puncaknya, dan dia akan keluar semua. Putra Dewa Barbar berbeda dari Putra Dewa Phoenix. Dia benar-benar ingin bertarung dengan Ye Chen secara jujur tanpa keluhan pribadi. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan sepotong besi peri. Ye Chen tergerak oleh hatinya yang tidak bersalah. Karena itu juga dia tidak akan melepaskan air, yang merupakan rasa hormat minimum untuk Putra Dewa Barbar. Perang. Putra Dewa Barbar berteriak keras, menghancurkan platform pertempuran dengan satu kaki, dan bergegas ke arahnya dengan aura yang keras dan mendominasi. Gada di tangannya ditutupi dengan guntur, dan dengan satu pukulan, dia langsung meledakkan ruang hampa. Ye Chen tetap diam, dan bertarung dengan tangan kosong, kepalan emas ditutupi dengan cahaya suci, dan sulit untuk bertarung dengan tangan kosong. Suara guntur langsung meledak, dan ruang itu runtuh inci demi inci. Gada yang dipegang oleh Putra Dewa Barbar terbang keluar, dan tulang tangannya juga patah dan berlumuran darah, tetapi pulih dalam sekejap. Melihat Ye Chen lagi, tinju suci juga berlumuran darah, tulang tinju meledak, dan percikan darah suci sangat mencolok. Bagus. Dewa Barbar tersenyum dengan berani, dan tanpa gada, dia juga membunuhnya dengan tangan kosong, dan mendorong keluar naga barbar emas dengan satu telapak tangan, dan darah yang mengalir mendidih saat ini. Ye Chen naik ke serangan itu, hanya untuk menanggapi dengan serangan yang kuat, menggenggam alam semesta, mengubah yin dan yang, Bahuang Kuan, Benlei Palem, Suang Wang Yin dan ribuan metode rahasia lainnya melebur menjadi kekacauan dalam sekejap. Dengan pukulan keras lainnya, keduanya terlempar ke belakang. Putra Dewa Barbar itu berdarah, dan tinju Ye Chen berdarah. Perang. Mengikuti dua teriakan menggelegar, keduanya bergegas menuju satu sama lain lagi, semangat juang dan darah mereka menari bersama. Ada suara menggelegar, dan langit bergetar. Keduanya bertempur tanpa baju, tanpa tentara sihir yang sombong untuk membantu mereka bertarung. Satu sisi seperti Dewa Perang, dan sisi lain seperti Raja Barbar. Pertempuran itu terjadi sombong dan brutal. Melihat pemandangan berdarah seperti itu, banyak penonton yang berdiri tanpa sadar, pertempuran antara Ekaristi dan kaum barbar jauh lebih kejam dan primitif dari yang mereka bayangkan, ini adalah konfrontasi antara dua arah. Orang bijak Yaochi yang hebat membuat gerakan lain, mengusir penghalang pelindung, dan setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka tidak sabar untuk melihat platform pertempuran yang rusak, yang sudah ternoda oleh darah tubuh suci dan orang barbar. Pada saat ini, tidak hanya biksu muda, tetapi bahkan generasi yang lebih tua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok tangan mereka, merasakan dorongan untuk naik dan bertarung. Pertarungan antara Ye Chen dan Putra Dewa Barbar juga memicu cinta mereka yang telah lama diam. Zhan Sui, tidak peduli berapa umurnya, ada kalanya dia masih muda dan sembrono. Ketika darah semua orang mendidih dengan antusias, platform pertempuran yang bobrok meledak, dan Ye Chen serta Putra Dewa Barbar bertempur menuju Jiuxiao. Ye Chen lebih agresif tetapi lebih kuat, dengan semangat juang yang tak terkalahkan, mengamuk di langit, naga pertempuran emas muncul kembali, pukulannya tampak biasa, tetapi tidak tertandingi, bermandikan darah orang barbar. Anak Dewa Barbar juga bertarung sampai marah, matanya seperti mata dewa, rambut hitamnya berkibar, dan dia juga bermandikan darah suci. Setiap tetes darahnya terjalin dengan semangat juang, yang merupakan cara tak terkalahkan barbar. Seiring waktu berlalu, keduanya bertarung hingga 800 putaran, dan mereka jatuh ke langit tanpa urutan tertentu. Tubuh suci Ye Chen berlumuran darah, dan Putra Dewa Barbar itu bahkan lebih buruk. Tubuh barbar yang kuat hampir lumpuh. Dengan adegan berdarah seperti itu, para penonton tidak bisa menahan napas. Namun, pertempuran belum berakhir, keduanya naik dan terus menyerang, vitalitas dan darah mereka berkurang banyak, tetapi pertarungan menjadi lebih sengit dan primitif. Jika Anda memukul saya akan membalas pukulan Anda. Baru pada malam hari duel puncak ini benar-benar memiliki pemenang. Putra Dewa Barbar dikalahkan dan terbaring tak berdaya di atas reruntuhan. Dia sudah menjadi manusia berdarah tanpa wujud manusia, menggunakan kekuatannya yang tersisa, dia tertawa dengan berani, hati-hati, ini benar-benar menyegarkan. Aku belum pernah melihat orang gila sepertimu. Ye Chen terhuyung-huyung, menghancurkan segenggam ramuan penyembuh, dan menyuntikkannya ke tubuh Dewa Barbar. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah bertarung denganmu lagi. Itu tidak bisa dilakukan, aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Putra Dewa Barbar menyeringai,
dan menjentikkan potongan besi peri ke Ye Chen, kamu mengalahkanku, sekarang milikmu. Aku tidak pernah sopan. Ye Chen memasukkannya ke dadanya dengan sadar, itu hal yang baik. Anak Tuhan. Orang bijak dari ras barbar telah berlari, dan mereka semua mengorbankan ramuan itu. Melirik Ye Chen, seorang barbar mampu kehilangan. Para senior barbar masih masuk akal. Ye Chen tersenyum, memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, dan pada saat yang sama melirik klan Phoenix dengan sengaja atau tidak sengaja, lihatlah mereka. Sampai jumpa cepat atau lambat. Sage agung dari klan Phoenix mendengus dingin, niat membunuhnya menjadi semakin intens. Aku bilang tidak ada balas dendam. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan ingin melompat dari platform pertempuran yang bobrok setelah berbicara. Namun, sebelum dia bisa berbalik, sesosok hantu muncul di platform pertempuran yang bobrok. Rambut hitam pria itu seperti air terjun, dan matanya seperti bintang. Bukankah dia putra dari klan dewa? Melihat hal tersebut, para penonton yang masih belum puas dengan pertarungan sebelumnya melontarkan pandangan mereka satu demi satu, putra para dewa juga ingin menantang tubuh suci kuno. Apakah kamu ingin bersaing dengannya? Apa maksudmu? Ye Chen melirik Senzu Senzi, dan nadanya tidak terlalu baik, terutama karena senyum di sudut mulut Senzu Senzi sangat menggoda dan lucu. Fisik Sein kuno tidak terkalahkan pada level yang sama. Aku hanya tidak percaya itu. Putra dewa dari ras dewa tersenyum sedikit, kamu mengalahkan putra dewa Phoenix dan putra dewa dari ras barbar. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengalahkanku. Aku sangat lelah, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu, kata Ye Chen ringan, lalu berbalik lagi. Apakah semua garis keturunan Sein Body mengecilkan kepala mereka? Ye Chen belum berbalik sepenuhnya ketika dia mendengar kata-kata menggoda dari anak Tuhan, dengan nada memanjakan yang menghina. Oh, episode 1439, saya mengambilnya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen, yang baru saja akan mundur, berhenti lagi, dan menatap Senzu Senzi tanpa menyipitkan mata. Dia tahu bahwa ini adalah metode yang provokatif, tetapi dia masih tidak bisa menahan amarah yang meluap-luap di hatinya. Fisik suci kuno, beraninya kamu menerima tantanganku. Protos Gatsan masih menggoda sambil tersenyum, dia seperti dewa yang tinggi, mengabaikan semua makhluk hidup dan dunia dengan jijik. Aku akan menerimanya. Kata-kata Ye Chen datar. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin pendiam dia, semakin menakutkan dia, seperti singa liar yang akan bangun. Aku tidak akan membiarkan diriku mempermalukan kemuliaan leluhurku. Bagus sekali. Sudut mulut Senzu sedikit berubah, dan langkahnya sangat halus, berdiri di sisi berlawanan dari Ye Chen, memutar lehernya dengan sangat nyaman, aku bisa menunggumu pulih. Tidak perlu, kata Ye Chen dengan ringan, dan langsung bekerja, mengecilkan tanah menjadi 1 inci dan membunuhnya seketika. Arogansi. Putra dewa dari Protos mencibir, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menunjuk ke alis Ye Chen dengan cahaya ilahi. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Ye Chen tidak mengelak, atau bertahan, membiarkannya menusuk bagian tengah alisnya dengan 1 jari, dan pada saat yang sama, serangan Ye Chen juga tiba, dan dia membelahnya menjadi 2. Berlutut di tanah dengan telapak tangan, separuh tubuh dewa retak, dan potongan darah dewa sangat cerah. Ini, gaya permainan macam apa ini? Penonton tertegun sejenak, dan semua orang terengah-engah. Chen sangat gila, melukai 1000 musuh dan 800. Ye Chen memang gila, dan taktiknya memang untuk melukai 1000 musuh dan 800 kerusakan diri. Fakta telah membuktikan bahwa pukulannya benar-benar mengejutkan putra dewa Protos. Meskipun bagian tengah alisnya tertusuk, ada kuali dewa kekacauan, Kaisar Jue, jiwa naga Danzu, dan dewa primordial penjaga abadi Phoenix, dan jari dewa anak dewa jauh dari melukai fondasinya. Dibandingkan dengannya, ras Senzi dari dewa itu sengsara. Dia hampir diretas oleh Ye Chen Seng. Dalam hal cedera, dia terluka lebih serius daripada Ye Chen. Tamparan tubuh suci bukanlah lelucon. Ledakan, ledakan, ledakan. Platform pertempuran yang baru dibangun terus bergemuruh, dan putra dewa dari ras dewa terluka, dan dia terus berlari kembali untuk bernapas, tetapi Ye Chen tidak ingin memberinya kesempatan ini, dia mengikutinya seperti bayangan, dan anak dewa ras dewa mundur 1 kaki, dia akan mengejarnya, begitu dia menyusul, itu adalah pemboman kekuatan gaib dan seni rahasia. Akibatnya, dalam waktu 3 detik sejak dimulainya pertempuran, platform pertempuran ditutupi dengan darah para dewa, dan tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan seluruh orang ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen sepanjang waktu. Jalan. Para biksu Sifang menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka terus-menerus. Mereka tidak menyangka Ye Chen begitu gila, dan dia tidak menyangka Ye Chen begitu galak dan mendominasi.
Dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ketika semua orang terpana, putra dewa para dewa juga menjadi gila, dia mengambil pukulan dari Ye Chen dengan tiba-tiba, dan melarikan diri dengan metode rahasia keabadian, tubuhnya yang rusak langsung pulih, dan kekuatan pemulihannya luar biasa. Itu benar-benar menegaskan kata-kata Taiksu Gulong di masa lalu, ras abadi itu kuat, ras iblis itu menakutkan, dan wilayah kebanggaan ras dewa adalah ketahanan, dan ras lain seperti ras penyihir dan ras iblis juga kuat. Kepercayaan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Saat berbicara, anak dewa dari ras dewa telah membentuk segel dengan satu tangan, dan apa yang dia perlihatkan adalah semacam kekuatan supernatural tertinggi. Tetapi melihat tubuh dewanya sedikit gemetar, dua kepulan asap hijau terbang keluar, berubah menjadi dua putra dewa Protos, tidak peduli dalam hal kekuatan tempur, ki dan darah, atau yayasan Taois, mereka semua sebanding dengan dewa ini. Satu gas mengubah tiga pembersihan. Ye Chen tampak acuh tak acuh, mengetahui metode rahasia seperti apa yang digunakan putra dewa para dewa. Itu adalah kekuatan supernatural bawaan para dewa. Di masa lalu, ketika Jining Suang masih dalam tubuh roh misterius, dia juga tahu kekuatan magis ini. Tubuh roh misterius juga merupakan cabang dewa, selama Protos menghendaki. Sudah berakhir, barisan 3 lawan 1. Penonton gelisah, seolah-olah mereka juga melihat bahwa putra dewa para dewa menggunakan satu ki untuk mengubah 3 pembersihan. Teknik rahasia ini tidak biasa. Cederanya belum sembuh sebelumnya, dan tubuh suci tidak dalam kondisi puncaknya. Satu pukulan 3, kali ini mungkin misterius. Banyak biksu senior mengelus jenggot mereka, tetapi mereka sedikit khawatir tentang Ye Chen. Itu masih terlalu impulsif. Seseorang menggelengkan kepalanya tanpa daya, keberadaan macam apa yang ada untuk putra dewa para dewa, yang dapat berdiri bahu-membahu dengan dewa-dewa timur, dan bertarung sebelum dia pulih dari luka-lukanya, dan tubuh suci mungkin akan berlutut. Mitos tak terkalahkan pada tingkat yang sama dengan Ekaristi mungkin akan segera berakhir. Terlalu banyak orang menghela nafas, hanya saja Ye Chen ceroboh, terlalu impulsif, dan akhirnya mengalahkan diri sendiri. Bunuh. Di tengah diskusi, 3 putra Protos datang untuk menyerang, masing-masing dari mereka memiliki cahaya ilahi yang berkedip di antara alis mereka, dan semua senjata sihir kelahiran mereka terbang keluar dari lautan dewa, dan mereka ingin bekerja sama untuk menekan Ye Chen. Ye Chen tetap diam, dan kuali dewa yang kacau terbang dengan sendirinya, langsung menjadi besar. Tubuh kuali itu tebal dan alami, dan karakter Dunjia dan Tian diatur dan digabungkan sendiri, menari dengan perangkat Taoisme, tetapi juga dengan kuat berada di atas angin. Adapun Ye Chen, jalan ajaib terbuka lagi, dan berubah menjadi ratusan Ye Chen. Itu adalah hantu klon. Kekuatan supernatural Bai Yi, seorang murid sejati dari Sekte Zhengyang di masa lalu, dapat beralih antara dewa dan klon. Ye Chen sangat menderita dari teknik rahasia ini. Ini belum berakhir, di bawah kaki setiap klon hantu, ada sosok dewa Tai Chi yang terwujud, terukir dengan pola formasi, menutupi platform pertempuran dengan radius ribuan kaki, dan kekuatan misterius sedang pulih. Tak perlu dikatakan, Divine Tai Chi diagram ini adalah metode rahasia Huayun. Begitu seseorang memasuki Divine Tai Chi diagram, tidak peduli mana, kecepatan, Taoisme atau kekuatan, mereka akan ditekan tanpa syarat. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa Ye Chen pernah berperang melawan tubuh roh misterius, dan dia menang dengan perbedaan besar di alam, dan tubuh roh misterius adalah Dewi Yaoqi di dunia ini. Karena itu adalah transformasi 1 ki dan 3 pembersihan Protos, kelemahan fatalnya adalah batas waktu. Setelah periode waktu itu berlalu, apa yang disebut transformasi 1 ki dan tubuh Tao 3 kemurnian akan menghilang dengan sendirinya. Di masa lalu, dia mampu mengalahkan Jining Suang menjadi berantakan dengan Tai Chi Divine Diagram dan klone Phantom, dan Jinsi juga dapat menggunakan 2 metode rahasia ini untuk bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan putra Protos. Terburuk dari semuanya, dia bisa bertahan sampai batas waktu tiba. Dengan barisan 1 lawan 1, bahkan jika dia tidak berada di puncaknya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menekan anak dewa para dewa. Ini adalah keyakinannya yang tak terkalahkan. Ini lelucon untuk menggunakan klon. Putra dewa para dewa datang, dan menyapu klon Ye Chen dengan telapak tangannya. Menurutnya, klon dapat dihancurkan menjadi kehampaan dengan mengangkat tangannya, dan justru karena dari ini yang tidak dia lakukan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya. Namun, pemandangan aneh muncul. Ye Chen, yang semula adalah dirinya sendiri, berubah menjadi dewa dalam sekejap, dan telapak tangannya yang mendominasi telah dipukul, dan putra Protos yang hanya menggunakan banyak kekuatan tempur dibunuh oleh yang lain.
Satu terperangkap lengah, Ye Chen hampir membunuhnya di tempat. Bunuh. Protos Senzi meraung, memegang kekuatan sihir rahasia di tangannya, dan Feng Feng menamparnya dengan telapak tangan. Ye Chen mencibir, dewa itu berbalik dalam sekejap, dan menggunakan klon untuk mengelabui putra dewa para dewa menjadi telapak tangan. Konsumsi di sini sangat besar, dan seiring waktu, putra dewa para dewa tidak tahan. Perang dimulai, dan ketiga putra Protos memang mendominasi, dengan keterampilan membunuh yang tak ada habisnya. Tapi Ye Chen juga bukan seorang vegetarian. Peta Tai Chi Divine dan klone Phantom dikoordinasikan dengan sempurna olehnya. Putra Dewa Protos yang tidak mengetahui dua metode misterius ini menderita kerugian besar lebih dari sekali. Pertarungan antara Chaos God Cauldron dan tiga artefak magis Natal juga sedang berlangsung. Sang Master memilih masing-masing tiga, tetapi itu juga 1 lawan 3, dan itu sangat sengit. Ah! Protos dan Protos marah lagi, dengan rambut acak-acakan seperti iblis, dan mereka dibingungkan oleh Ye Chen. Tiga dari mereka dengan level dan kekuatan tempur yang sama sebenarnya dibingungkan oleh Ye Chen. Penonton tercengang lagi, ada 3 putra Protos dan ratusan Ye Chen di panggung pertempuran, mereka pusing, sepertinya ini bukan barisan 1 lawan 3, tapi pertarungan kelompok. Gadis kecil Ye Chen itu sangat pintar. Banyak kaisar semu tua tidak bisa menahan senyum, peta Dewa Tai Chi dan klon hantu benar-benar misterius, dan mereka digunakan dengan sangat mahir. Berdasarkan sikap ini, hasilnya tidak pasti. Ibu peri dari Yaochi tersenyum lembut, orang suci kuno yang desolate akan lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan, dan legenda mereka tidak sia-sia. Sudah pergi. Ketika ibu peri Yaochi berbisik, seseorang terkejut. Di arena pertempuran, avatar Ye Chen musnah dalam 7 dan 80-an, dan metode rahasia putra dewa para dewa untuk berubah menjadi 3 pembersihan juga menghilang, dan 3 putra dewa para dewa langsung menjadi 1. Ye Chen menunjukkan kekuatannya, dan bergegas untuk membunuh dengan energi emas dan darah putra dewa dari klan dewa juga meraung, seperti orang gila, dan bermain satu demi satu tanpa topi. Pertempuran meningkat seketika, yang satu seperti dewa perang, yang lain seperti raja dewa, dan mereka bertempur lagi ke langit. Dapat dilihat bahwa, dalam barisan 1 lawan 1 dari keduanya, Protos Senzi benar-benar dirugikan. Biarkan teknik rahasianya muncul tanpa henti, tetapi masih sulit untuk menghentikan serangan Ye Chen. Dia diserang oleh Ye Chen dari langit barat ke langit timur, dari langit timur ke langit utara, dan dari langit utara ke selatan. Batal pemulihannya yang mendominasi, tidak bisa mengimbangi cederanya. Di bawah perhatian semua orang, Protos God Sun jatuh dan membuat lubang yang dalam di tanah. Melihat wujudnya lagi, tidak ada wujud manusia, tubuh dewa hampir tergores, dan dewa barbar sebelumnya semuanya menyeringai, ini jauh lebih serius daripada lukanya, dan menyakitkan melihatnya. Ye Chen juga turun, dengan roh jahat mencapai langit, dan menatap putra dewa ras dewa, kamu tidak bisa menghina garis keturunan tubuh suci, pertempuran ini untuk mengajarimu bagaimana menghormati leluhur. Dari generasi sebelumnya, aku tidak percaya. Berbaring tak berdaya di lubang yang dalam, putra dewa dari ras dewa meraung seperti anjing gila. Dia adalah putra dewa tertinggi dari ras dewa. Perang telah berakhir. Anak dewa. Orang bijak agung dari Protos datang, satu pergi untuk menyelamatkan putra dewa, dan keduanya langsung mendatangi Ye Chen. Yiru adalah orang bijak agung dari klan Phoenix, dengan wajah ganas, paksaan yang luar biasa, dan niat membunuh yang dingin. Ada beberapa hal, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Orang bijak Yaochi yang agung menghentikan mereka, dengan nada suara yang suram, jika kamu kalah, kamu kalah. Dewa yang bermartabat, tidak mampu kehilangan. Kamu, orang bijak dari ras dewa mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani terlalu sok. Itu masih kalimat yang sama, ini adalah tanah suci Yaochi, ras dewa telah menghasilkan kaisar, dan tanah suci Yaochi juga telah menghasilkan kaisar. Jika ini saat perang dimulai, siapa yang kalah dan siapa yang menang di antara keduanya tidak yakin. Anak Allah dibawa pergi, mengaum sepanjang jalan, mengaum, dan kemudian pingsan. Adegan itu hening, dan para biksu tua tidak lagi berani mempertanyakan kekuatan tempur Ye Chen. Legenda tak terkalahkan pada level yang sama masih menjadi mitos, dan tidak pernah rusak sejak zaman kuno. Siapa lagi, ayo bertarung bersama hari ini. Kali ini, Ye Chen tidak berbalik dan turun dari panggung, tetapi dengan acuh tak acuh melirik 9 klan kuno, melihat sekeliling pada dewa dan dewi. Oh! Episode 1440, Kirim Bayi. Karena Ekaristi sangat menarik hari ini, mengapa tidak berperang? Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia melihat seseorang melangkah ke panggung pertempuran, penuh dengan aura monster, itu adalah putra dewa dari klan monster, dengan senyum aneh,
ada juga cahaya jahat yang berkelap-kelip di tubuh, dan seluruh orang terlihat jahat. Pertunjukan yang bagus lagi. Biksu yang hadir dengan tergesa-gesa menuangkan anggur dari cangkir giok ke perutnya, dan kemudian dia tidak sabar untuk melihat ke sisi lain dari panggung pertempuran, karena takut melewatkan adegan yang mengasyikkan. Bocah Yaoye itu mengambil keuntungan dari orang lain. Para Dewi Ras kuno dan Dewi Ras roh semuanya menyesap Cherry, maukah kamu mengembalikan putra Dewa Yaozu? Dia berdedikasi untuk perbuatan tak tahu malu ini. Neneknya tidak tahu malu. Di sisi lain, Raja Qi memarahi langsung, melompat setinggi 3 kaki, menindas tubuh suci yang setengah lumpuh, apa yang mampu kamu lakukan? Putra Dewa Yaozu melangkah ke medan perang saat ini, yang telah membuktikan bahwa dia telah kehilangan jalannya yang tak kenal takut. Tuan Jiuxiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah dia menang atau kalah, kesombongannya akan hilang. Rekan Taois, apa yang kamu katakan masuk akal. Kaisar semu lainnya membelai janggutnya, Ye Chen berjuang untuk 3 putra dewa utama satu demi satu, dan dia tidak lagi dalam kondisi puncak. Kali ini, putra dewa dari Yaozu memanfaatkan bahaya orang lain. Putra Yaozu hanya ingin mematahkan mitos bahwa tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama. Mungkin menurutnya, yang disebut proses dan cara tidak penting, tetapi hasilnya penting. Ibu peri dari Yaochi berbisik, hanya dari sudut pandang ini, dia tidak sebaik Ye Chen, tubuh suci kuno. Jika aku menang, tripod ini milikku. Di tengah diskusi, putra Dewa Yaozu melirik tripod besar yang tergantung di kepala Ye Chen, dan kemudian menatap Ye Chen dengan main-main. Seperti yang dikatakan ibu peri Yaochi, dia hanya ingin memenangkan Ekaristi, prosesnya tidak penting, dan wajah tidak penting, yang penting hasilnya. Bagaimana jika kamu kalah? Ye Chen berkata dengan ringan, lalu memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Jika aku kalah, benda ini akan menjadi milikmu. Putra Dewa Iblis itu tersenyum tipis, dan mengorbankan menara dewa kecil. Ya Tuhan! Menara dewa penyegelan setan. Melihat menara dewa iblis, adegan itu tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah mereka tahu apa menara kecil itu. Banyak orang menatap menara kecil yang cerah itu dengan api mata, terlebih lagi, nafasnya pendek, dan warna keserakahannya penuh. Saya mendengar bahwa menara dewa iblis pernah menekan dewa iblis yang kuat, kata seseorang, dan tidak lupa melirik putra dewa iblis. Menara Dewa Iblis menekan leluhur ras iblis di masa lalu, yang sangat memalukan. Mozu selalu mengingat permusuhan ini. Yaoye, senang memilikimu. Dewa Iblis Senzi berkata dengan dingin, mata iblisnya penuh dengan niat membunuh. Berani mengambil harta ini, sepertinya putra Dewa Yaozu memiliki kesempatan untuk menang. Terlalu banyak orang dan semua orang menatap platform pertempuran, melihat menara Dewa Iblis, mata mereka menjadi lebih berapi-api. Ye Chen tidak berada di puncaknya, bahkan jika dia menang, itu akan memalukan, cibir seseorang. Namun, saya lebih optimis tentang kuali besar Ye Chen daripada menara Dewa Iblis putra Dewa Iblis. Banyak orang tua membelai janggut mereka dan menatap kuali Dewa Kacau Ye Chen, itu seharusnya Dewa Daluo yang legendaris. Pengecoran besi, dan karakter kuno emas di atasnya, pasti memiliki sejarah yang panjang. Menara Dewa Penyegel Setan, hal yang baik. Di atas panggung, Ye Chen yang pendiam membuka mulutnya. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat keistimewaan menara penyegel setan, dan Chaos Divine Cauldron miliknya tidak bisa menelan tapi seorang prajurit suci yang hebat dilemparkan dari emas peri yang langka. Aku menunggu jawabanmu. Yaozu Senzi menatap Ye Chen dengan penuh minat. Seseorang memberimu bayi, kenapa tidak? Ye Chen tersenyum santai, dan langsung bekerja, menerobos tahap pertempuran dalam satu langkah, membunuh monster dan dewa 10 kaki dalam sekejap, dan meninju dengan satu pukulan. Sudut mulut Dewa Yaozu sedikit terangkat, dan dia tidak melangkah maju untuk menyesalinya, tetapi melarikan diri ratusan kaki dalam sekejap, dengan pola iblis kuno yang tergambar di antara alisnya, dia mengaktifkan kekuatan tempur puncaknya, dan energi iblis yang mengepul mengamuk, berkumpul menjadi lautan iblis, platform pertempuran tertutup, dan lolongan hantu masih bisa terdengar. Ye Chen mencibir, dan langsung masuk, dengan tombak ekstra di tangannya, yang diayunkan olehnya, dibuka dan ditutup, mengaduk angin dan awan, dan lautan monster yang mengepul dihancurkan olehnya. Di bawah, mata putra dewa klan penyihir menyipitkan matanya lagi, menatap tombak perang di tangan Ye Chen. Itu bukan tombak perang, tapi panah dewa, keturunan klan penyihir. Tidak hanya matanya sedikit menyipit, banyak kaisar Zun tua juga sedikit mengernyit, seolah-olah mereka mengenali asal mula tombak perang di tangan Ye Chen. Pemiliknya dulunya adalah kaisar klan Wu, dan keturunannya diberi nama
Di zaman kuno, seorang kaisar penyihir besar dari klan penyihir menggunakan panah ilahi ini untuk menembak jatuh matahari yang berubah menjadi gagak emas. Itu adalah era yang penuh dengan mitos, dan masih dipuji. Panah dewa keturunan diperoleh Ye Chen dari Dacu, dan dia mengikutinya selama lebih dari 200 tahun. Karena panah dewa, dia juga menyadari teknik rahasia menembak langit. Pertama kali dia menggunakannya, dia mengalahkan Jining Suang di kehidupan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa tombak yang diubah dari panah ilahi Hou Yi masih sangat kuat. Wajah putra dewa iblis menjadi jelek, lautan iblis pecah, dan dia hampir terlempar oleh tombak Ye Chen. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Ye Chen yang tidak berada di puncaknya, tetapi kenyataannya jauh dari apa yang dia pikirkan. Pikir terluka, bukan pada puncaknya, tapi masih sangat mendominasi. Saat berbicara, Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menyerang lagi, menghancurkan langit setiap inci dari jalan. Putra Dewa Yaozu mendengus dingin, dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan, dan mengaktifkan teknik rahasia tertinggi Yaozu. Saat dia membekukan segel, seluruh langit bergetar, dan potongan langit dan bumi itu berubah menjadi sebidang tanah yang hangus, roh jahat itu mengamuk, sunyi dan dingin, dan ada darah yang mengalir ke langit. Melihat ini, para biksu muda yang menyaksikan pertempuran di bawah kesurupan sesaat, dan hanya biksu yang lebih tua yang tidak terpengaruh. Itu adalah ilusi ras monster, yang lebih misterius daripada mekarnya ras dewa. Namun, tidak peduli seberapa misterius ilusi itu adalah ilusi di bawah mata Dewa Enam Jalan. Ye Chen melangkah melalui bumi yang hangus, mematahkan ilusi putra Dewa Iblis, dan menghancurkan langit dengan tombak. Yaozu Senzi menyemburkan darah di tempat, benar-benar kesal, dan kehilangan wujud manusianya di tengah raungan. Segera, dia berubah menjadi monster besar, seperti gunung, dengan mata darah besar, sebanding dengan tong anggur, dan sisik di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin, terkoyak oleh guntur dan kilat, meringkuk dengan energi monster yang mengerikan, setiap helai seberat gunung, langit yang hancur bergemuruh, dan langit serta bumi menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, wajah para murid perempuan di Yaochi menjadi pucat, dan mereka tidak tahu apakah mereka tertekan oleh aura itu atau ketakutan oleh penampilan mengerikan dari tubuh monster itu, sungguh menakutkan. Ye Chen juga mengerutkan kening, tetapi kerutan ini bukan karena kekuatan Yaozu Senzi, tetapi karena penampilan tubuh Yaozu Senzi, 3 bagian menyerupai unicorn, 4 bagian menyerupai naga biru, dan 3 bagian lainnya hanyalah 4 berbeda. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak melihat apa itu. Membunuh. Dalam sekejap, putra Dewa Yaozu turun dari langit, tubuh monster besarnya menutupi langit dan bumi. Ye Chen tidak akan dipukuli saat berdiri, jadi dia menghindari telapak tangan Ling Tian dengan mengecilkan tanahnya 1 inci. Dibandingkan dengan tubuh Yaozu Senzi, dia seperti semut, atau karena itu, sulit bagi Yaozu Senzi untuk menangkapnya, hanya karena tubuhnya yang besar memperlambat kecepatannya. Selanjutnya, posisi Ye Chen sangat flamboyan, dia menginjak taiksu, melintasi langit, melompat-lompat, selalu berkeliling di belakang orang untuk bertarung, dan sering menggunakan serangkaian gerakan besar tanpa henti. Putra dewa dari klan Yao Sengsara, meskipun dia besar dan agresif dalam menyerang, dia tidak bisa memukul Ye Chen dengan 1 pukulan. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi, dan gambar yang menarik perhatian semuanya adalah adegan anak dari klan iblis disiksa. Tidak sampai ratusan putaran Ye Chen meluncur ke alis putra dewa Yaozu, dan kemudian bermain dengan hidupnya untuk menempatkan Sensang, yang merupakan metode rahasia melawan roh primordial, dan dia menggunakannya dengan sangat licik. Di tempat, putra dewa Yaozu berlutut, lautan dewa bergemuruh, roh primordial diciptakan, dan jatuh dari langit. Ye Chen mengejarnya, berubah menjadi tangan besar, dan meraih ekor tebal monster dan klan dewa. Pada saat ini, jika ada orang-orang dari Dacu di sini, mereka mungkin akan menutupi mata mereka secara tidak sadar, karena Ye Chen hendak melakukan aksi membanting orang yang mendominasi, jenis yang tidak dapat diselesaikan tanpa jatuh cacat. Benar saja, di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang sekecil semut, tiba-tiba mengangkat putra dewa monster besar itu, dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Bumi bergetar, retakan menyebar ke segala arah, dan beberapa gunung peri di Yaochi runtuh. Melihat Yaozu Senzi lagi, seluruh orang tercengang, tubuhnya sangat besar, dan dia memuntahkan banyak darah, seperti air mancur, dengan potongan-potongan organ dalam bercampur, membuat semua orang ingin muntah. Namun, ini belum berakhir, Ye Chen mengayunkannya lagi, energi emas dan darah naik, dan pinggang serta kudanya bergabung menjadi satu, terus-menerus menghancurkan Yaozu Gatsen ke tanah yang sudah retak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergolak lagi, satu demi satu, jenis yang memekakkan telinga,
Dengan setiap ledakan, tanah bergetar, dan aku bahkan tidak bisa duduk diam. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Putra monster dari ras monster, yang sebesar gunung, dijemput berkali-kali oleh Ye Chen, yang selemah semut. Dia belum pernah melihat gaya bertarung binatang buas seperti itu. Para penonton menelan ludah mereka, dan melihat gambar langit yang menggantung, dan merasa tidak nyaman di mana-mana, apalagi terlempar, hanya dengan melihatnya menyakitkan. Berkat latar belakang putra Dewa Yaozu yang dalam, dan tubuh yang mendominasi, ini jika dia berubah menjadi orang bijak biasa, dia akan berantakan saat itu juga. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh menghilang, dan dunia sudah hancur, dan putra iblis itu terlempar kembali ke wujud manusia, namun wujud manusia menghilang, lebih seperti segumpal daging manusia. Apakah ini akhirnya? Biksu Sifang melihat ke sisi ini dengan bingung. Ini baru 100 putaran. Ini terlalu cepat berakhir. 3 pertandingan pertama yang dimainkan Ye Chen pada dasarnya berlangsung hampir 1000 putaran. Ini adalah pertama kalinya aku melihat gaya permainan yang begitu kejam. Orang-orang tua itu semua menyeringai. Tidak dapat disangkal bahwa kamu sedikit marah hari ini. Ye Chen dengan sadar menerima Feng Mota, kata-katanya membuat sudut mulut banyak orang berkedut, kamu lebih dari sekadar sedikit marah, dan langsung memberikannya kepada anak-anak jika kering, itu akan menjadi bayangan yang tak terhapuskan. Aku tidak percaya. Yaozu Senzi terbaring tak berdaya di tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengaum, dan darah masih mengalir dari mulutnya ketika dia berbicara. Prajurit suci, bagaimana dia bisa rela? Lain kali ada hal yang begitu baik, kembalilah padaku. Dengan satu kalimat, Ye Chen pingsan Dewa Yaozu, dan ingin memanfaatkan bahaya untuk menghadapiku. Orang bijak dari Yaochi berkumpul di sini, tetapi bukan untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi karena orang bijak dari Yaozu juga datang, jadi mereka sebaiknya datang lebih awal untuk menghindari omong kosong. Benar saja, Sage Agung dari ras monster bergegas mendekat dan ingin menyelesaikan akun dengan Ye Chen, tetapi dia dengan paksa ditolak oleh Sage Agung Yaochi.